Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 Bahasa Indonesia Sastra Jerman 2022 kelas B. Di sini kami akan menjelaskan tentang rujukan. Yang pertama, rujukan adalah sumber informasi yang digunakan penulis dalam tulisannya untuk memperkuat dan memperkaya tulisan dari segi konsep, teori, dan petunjuk tertentu agar dapat disesuaikan dan dipertanggungjawabkan keaslian dari suatu karya tulis yang telah dibuat. Dan rujukan juga digunakan informal untuk menyongkok atau memperkuat pernyataan. Rujukan bisa saja memakai songkongan faktual dan non-faktual. Rujukan faktual terdiri atas kesaksian, statistik contoh, dan objek yang aktual. Rujukan dapat berwujud dalam bentuk bukti, nilai-nilai, dan kredibilitas. Sumber rujukan adalah tempat di mana materi itu dapat dipelajari. Fungsi rujukan yang pertama adalah berguna untuk memberikan daftar referensi yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah kepada pembaca. Yang kedua, memudahkan pembaca untuk mencari sumber informasi dalam daftar rujukan. Dan yang ketiga, sebagai landasan teori, memperjelas pembahasan serta rujukan silang antar halaman yang telah disesuaikan dengan daftar referensi sebagai pertanggungjawaban sebuah karya ilmiah. Adapun komponen-komponen yang harus diperhatikan dalam membuat rujukan yang pertama adalah penulis. Nama pengarang ditulis terbalik, yaitu nama belakang pengarang ditulis di depan, diikuti tanda koma, lalu nama depan. Tanpa diikuti gelar atau title apapun. Dibolehkan menyingkat nama pengarang. Bila pengarangnya 2 orang, keduanya harus dicantumkan dan pengarang pertama dibalik dan pengarang kedua ditulis terbalik. Jika pengarang lebih dari 2 orang, cukup pengarang pertama yang ditulis lalu diikuti tanda koma. Jika dalam daftar rujukan terdapat lebih dari 1 rujukan yang ditulis oleh seorang pengarang, setiap daftar rujukan harus menyantumkan nama pengarang. Jika pengarang merupakan editor atau penyunting, maka sesudah nama ditulis eds atau penyunting dalam kurung. Yang kedua, tahun sumber. Tahun sumber adalah waktu kapan buku sumber rujukan ditulis dan dipublikasikan. Adapun ketentuan penulisan tahun buku sebagai berikut. Yang pertama, ditulis sesudah nama pengarang, diakhiri tanda titik. Yang kedua, tidak boleh ditulis dalam tanda kurung. Yang ketiga, jika rujukan tidak diketahui tahun terbitnya, maka ditulis dengan kata tanpa tahun. Selanjutnya adalah nomor 3, judul sumber. Ketentuan penulisan judul pada daftar rujukan sebagai berikut. A. Ditulis cetak miring atau italik atau garis bawah atau bila ketik manual. B. Anak judul ditulis sesudah judul dibatasi oleh tanda titik 2. C. Judul artikel, skripsi, laporan penelitian atau selain buku ditulis di antara tanda petik. D. Keterangan menyertai judul atau jilid, edisi, terjemahan ditulis sesudah judul diakhiri tanda titik. Khusus karya terjemahan dilengkapi nama penerjemah. E. Jika judul rujukan berupa artikel yang terdapat dalam sebuah buku, majalah, dan media lain ditulis di antara tanda petik dan dilanjutkan dengan pengarang, nama media atau buku, tempat artikel itu dimuat, diakhiri tanda titik. Nomor 4. Kota tempat sumber diterbitkan. Ketentuan penulisan kota tempat di mana sumber rujukan diterbitkan sebagai berikut. A. Nama kota ditulis secara spesifik di mana sumber diterbitkan. B. Penulis kota diakhiri tanda titik 2. Nomor 5. Penerbit. Penerbit adalah lembaga yang menerbitkan sumber rujukan. Selain itu, penerbit juga bisa berupa nama percetakan yang mencetak sumber rujukan. Ketentuan penulisan penerbit adalah A. Menulis lembaga penerbit dengan lengkap. B. Menulis nama percetakan dengan lengkap. C. Tanpa diakhiri tanda titik. Materi selanjutnya yaitu gaya penulisan daftar rujukan. Yang pertama, gaya bidang humaniora. Penggunaan tanda baca sesuai dengan kaidah dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Contohnya, Effendi S. Panduan Berbahasa Indonesia dengan Baik dan Benar. Cetakan pertama, Jakarta Pustaka Jaya, 1995. Yang kedua, gaya bidang sains.
tahun terbit ditulis di belakang nama pengarang, dan huruf kapital hanya dipakai pada kata pertama judul. Kata lainnya, selain nama diri ditulis dengan huruf biasa. Contohnya, Halim Amran 1984. Intonasi dalam hubungannya dengan sintaksis bahasa Indonesia, Jakarta, Jambatan. Selanjutnya, rujukan dari koran atau majalah. Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum membuat rujukan yaitu, yang pertama, nama pengarang ditulis paling awal, lalu diikuti tanggal, bulan, dan tahun terbit. Judul artikel yang dikutip ditulis dengan cetak biasa dan berhuruf besar pada setiap awal kata, kecuali kata tugas. Yang kedua, nama majalah ditulis dengan huruf kecil, kecuali huruf pertama setiap kata dan ditulis miring. Nomor halaman disebut pada bagian akhir. Yang ketiga, judul artikel ditulis di antara tanda petik 2. Contohnya, Ahmad M. 17 Agustus, 2005. Interpretasi proklamasi dalam Kompas HLM 8 atau halaman 8. Boleh ditambah tahun pemuatan. Contoh yang kedua, Fauzan Ali 12 Juni 2000. Krisis energi dalam Jawa Pos halaman 4. Jawa Pos 29 Januari 2010. Judul tajuk halaman 4. Lalu materi selanjutnya adalah rujukan dari dokumen resmi pemerintah dan suatu lembaga. Rujukan berupa dokumen resmi negara dan lembaga, teknik penulisannya seperti contoh berikut. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa 1990. Pedoman Penulisan Laporan Penelitian Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Lalu selanjutnya adalah rujukan dari internet berupa karya individual dan artikel ilmiah. Nama pengarang ditulis seperti aturan bahan cetak, diikuti tanggal, bulan, tahun, topik, bahan diskusi yang dicetak miring dengan diberi keterangan dalam tanda kurung atau online, volume dan nomor, dan diakhiri dengan alamat sumber rujukan dengan disertai keterangan waktu pengaksesan atau pengunduhan dalam tanda kurung. Seperti contoh, Graham.jl 2000 A. Survey of LAS Online Journals 1999 sampai 2000. Learning Analysis Online http journal.ed.learn.mu.uk Analisis HTML diakses 15 Agustus 2022. Lalu contoh selanjutnya adalah Hanafi Hasan 1997 dalam tanda kutip kepribadian ganda, Jurnal Psikologi Online, Jilid 2 nomor 6 http www.surabaya.ac.id diakses 20 Juni 1998. Materi selanjutnya adalah rujukan dari internet berupa bahan diskusi. Nama pengarang ditulis seperti aturan bahan cetak, diikuti tanggal, bulan, tahun, topik bahan diskusi yang dicetak miring dengan diberi keterangan dalam tanda kurung online. Kemudian diakhiri dengan alamat pos L sumber rujukan dengan disertai keterangan waktu pengunduhan yang ditulis di antara tanda kurung. Seperti contoh, David E. 10 Desember 1994. Summary of Citing Internet Sites Education Discussion List Online. Letterine at ubvm.cc.buffalo.edu. Desember 1994. Diakses 28 Desember 1994. Kemudian, rujukan dari internet berupa pos elektronika atau pos L pribadi. Penulisannya diawali dengan nama pengiriman pos L, jika ada, diikuti dengan keterangan dalam tanda kurung, alamat pos L pengirim, kemudian tanggal, bulan, tahun, dan topik isi bahan yang dicetak miring, lalu nama yang dikirim email dengan disertai keterangan dalam tanda kurung, alamat pos L yang dikirim. Contoh, Alia S. Unesa strip SBY @indo.net.id 1 Januari 2005. Artikel untuk JPN, pos L kepada Tom Haris, th@sby.ywcn.org.id. Baik, demikian isi presentasi kami kali ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas atensi teman-teman selama kami berpresentasi.